Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma ba'd. Hadratil muhtaramin para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu, Tuan Guru SMA Maryam yang amat kami hormati, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, karena sekarang ini adalah masih di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid Nabi besar Muhammad. Mari sebelum kita mengawali berdoa bersama-sama, kita baca sholawat terlebih dahulu, sholawat Jibril. Ya, sholawat yang dibacakan oleh malaikat Jibril dan kita baca bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mari sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tuliskan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, silakan dibuka bab tentang syarat qasar. Ada 7. Ya, bab tentang syaratnya qasar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal. Syurutul qasri utawi pira-pira syarate qasar, alias ngringkes salat. Sing papat jadi loro, yang 4 jadi 2 sudah, yang 3 jadi tidak ada. 3 tetap 3, yang 2 tetap 2. Mosok kemudian ngringkes subuh jadi 1. Piye salate? Lucu. Khusus rakaat tok. Nek witir ya 1 rakaat. Nah, nek apa namanya maghrib 3 rakaat jadi 1,5 lah. Jadi wayai rukuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lucu. Maka yang 3 tetap 3, yang 2 tetap 2, yang 4 boleh diringkas menjadi 2.
iku sab'atun ana pitu. Iku sab'atun ana pitu syarate qasar iku ana pitu. Syarate qasar itu ada 7. Oke. Pertama, ayyakuna iku yen to ana apa safaruhu lungone wong marhalataini iku rong marhalataini iku rong marhalah wa ayyakuna lan yen to ana wa ayyakuna lan yen to ana nomor 2 berarti ya. Wa ayyakuna lan yen to ana apa lunga iku mubahan mubah. Baik, nomor 2 itu nomor pertama adalah mengadakan perjalanan. Ya. Jadi qasar itu karena meringkas dari 4 jadi 2, maka syarat yang pertama adalah harus melakukan perjalanan. Kalau kemarin jamak boleh mengadakan perjalanan, boleh tidak, tapi karena ada uzur, karena sakit, yang sakitnya memang parah, karena memang ada hujannya sangat lebat, karena memang ada acara-acara khusus yang kemarin saya sampaikan, karena ada uzur mantenan, tidak bisa diatur ulang yang pas sehingga harus nerabas sholat, maka boleh untuk jamak. Sekarang yang qasar harus dalam perjalanan. Kalau tidak dalam perjalanan maka tidak bisa. Maka kemarin kalau jamak itu ada jamak takdim dan jamak takhir. Boleh diawalkan namanya takdim, boleh diakhirkan namanya takhir. Nah kalau qasar tidak boleh, harus dalam perjalanan. Ya, harus dalam perjalanan. Tidak boleh di rumah. Jadi noko ini gitu ya, qasar tidak boleh. Harus dalam perjalanan. Nah, yang kedua adalah hendaknya bepergian yang memang bersifat mubah alias oleh, tidak boleh untuk maksiat. Contoh, aku tak apel nanggone pacarku, tidak boleh. Dijamak, di qasar pun tidak boleh. Wong niate wis elek, niate maksiat. Wah, nanggono ono mendem, ono mabukan, berangkat ke sana kemudian dijamak atau di qasar, tidak boleh karena berbuat maksiat. Paham itu? Understand? Yes. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu. Itu ya. Jadi syaratnya qasar yang pertama adalah harus dalam perjalanan. Nah, para ulama memberikan keterangan perjalanan ini adalah 2 marhalah. 2 marhalah ini pengertiannya panjang atau banyak, sehingga para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2 marhalah itu kurang lebih berjarak 80,64 km. 80 km. Itu kira-kira Surabaya Malang. Ya. Kurang lebih Surabaya Malang. 80,64 itu sebagian ulama. Ada lagi yang mengatakan 2 marhalah itu 88,704 km. Ada lagi ulama Hanafiyah menyebut 96 km. Itu untuk 2 marhalah. Tapi mayoritas para ulama ada yang mengatakan 119,9 km. Jadi 100 lebih. Nah, kalau menjamak 2 sholat sewaktu di rumah, ada pendapat yang memperbolehkan sejauh ada hajat dan tidak menjadi kebiasaan. Jadi kemarin, oke. Jadi
pendapat-pendapat para ulama ini memang perlu kita pahami bersama dan perlu kita ketahui, sehingga nanti kalaupun mau menjamak ataupun mengqashar itu sangat ngerti kapan boleh menjamak, boleh mengqashar, mana ulama yang boleh diikuti atau mayoritas ulama yang mengikuti, mana yang tidak. Ini saya sebutkan juga ada pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi bolehnya mengqashar itu 3 hari. Jadi perjalanan gitu ya, itu 3 hari bolehnya mengqashar. Lebih dari 3 hari tidak boleh, berarti jadi penduduk tetap. Imam Hambali itu sampai 4 hari. Imam Hambali, ya oke. Pengikut Imam Hambali tadi, kalau Imam Hambali sendiri 4 hari. Sekarang pengikut Imam Hambali termasuk yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah itu 20 hari. Wah lumayan. Jadi pas acara-acara kemana gitu ya, 20 hari itu boleh dikosor. Katakanlah sini Jakarta itu sudah boleh dikosor. Sini Malang, Bandung itu boleh dikosor. Nah kalau menurut ini itu boleh sampai 20 hari. Pendapatnya pengikut Imam Hambali, yaitu Ibnu Qudamah. Ada yang malah pendapatnya sampai 6 bulan. Wah lumayan. Jadi wis oleh dijamak, oleh dikosor, terus kemudian sampai 6 bulan. Tapi memang ini tidak ada pengikutnya. Yang sampai 6 bulan tidak ada pengikutnya, habis. Nah Imam Hanafi tadi sudah kita sebutkan sekitar 120 km. Umumnya demikian. Imam Syafi'i sekitar 90 km. Imam Malik sekitar 80 km. Imam Hambali sekitar 70 km. Imam Auza'i itu 40 km. Ya, itu boleh dijamak Imam Auza'i. Jadi ini 40 km. Sini Sidoarjo masuk ya? Masuk. Kurang lebih, atau Porong. Itu boleh dikosor menurut Imam Auza'i. Imam Daud Ad-Dhahiri, tapi tidak ada pengikutnya loh ya. Ini saya sampaikan sebagai bentuk wawasan. 15 km. Wah, lebih enteng. 15 km itu sini Bungur. Mantap Melito. Sini Bungur itu paling sudah 16 km. Itu menurut Imam Ad-Dhahiri, tapi tidak ada pengikutnya, itu 15 km. Ini Melito. Ini yang kemarin disinggung sama Ustadz Aris supaya disampaikan dengan jarak. Nah ini silahkan mana yang diikuti. Yang paling ringan, yang paling aman pendapatnya adalah Imam Hambali 70 km. Itu yang paling aman, sekitar 70 km. Itu kalau Imam Hambali kira-kira sini Pandaan, sini Pasuruan itu insya Allah sudah 70 km. Itu kalau Imam Hambali sudah boleh dijamak. Kalau Imam Syafi'i agak panjang memang, sekitar Imam Hanafi 120 km. Oke, seperti ini ditulis sudah. Tulisan cek ngerti jarak-jarak ya, aja mau dirungono Pak. Loh Pak, kan sudah ada YouTube-nya, nanti bisa dilihat. Masalahnya ya kalau kober ngelihat, ya kalau ada paketannya. Kalau ada paketannya, alasan toh. Oke, tulis supaya ngerti. Jadi pendapat para ulama tentang jarak qashar, tulisan sudah. Pendapat para ulama tentang jamak dan qashar. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hanafi boleh menjamak sampai 3 hari. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hanafi boleh menjamak dan qashar sampai 3 hari. Sudah? Oke. Imam Hambali sampai 4 hari. Imam Hambali sampai 4 hari. Pengikut Imam Hambali yaitu Ibnu Qudamah itu sampai 20 hari.
sampai 20 hari. Lumayan. Nah, terkait jarak Imam Hanafi menyampaikan 120 km. Imam Hanafi 120 km. Imam Syafi'i sekitar 90 km. Pendapat yang lainnya 96. Imam Syafi'i sekitar 90 km. Sudah? Baik. Imam Malik 80 km. Imam Malik 80 km. Ini penting sekali ya seperti ini supaya nanti barangkali ada acara yang memang diperlukan untuk qashar, dilihat pakai maps kan bisa kan? Oh jaraknya dari sini ke rumah itu sekitar sekian, maka dilihat, oh wes jaraknya sama ini, maka boleh ini, boleh ini. Imam Hambali 70 km. Imam Hambali 70 km. Imam Auza'i 40 km. Imam Auza'i 40 km. Ini masih ada pengikutnya. Kalau Imam Ad-Daud Ad-Dhahiri 15 km tidak ada pengikutnya. Ditulis boleh. Jadi 15 km itu sudah ada pengikutnya. Kalau melihat ini, itu 40 km masih ada pengikutnya. Tapi yang paling aman, paling ringan dan paling pendek itu ikut Imam Hambali 70 km. Oke, paham ya? Jadi nanti kalau ada apa-apa, acara keluar yang diperbolehkan untuk jamak qashar, pakai ini pendapatnya. Hal-hal seperti ini penting supaya tidak ada takaluf, tidak ada memberatkan. Jangan sampai sholat menjadi masalah. Aku mau sholat itu dibayar wabut kon papat KB. Ternyata ada yang boleh diqashar, boleh dijamak dalam kondisi tertentu. Ini penting supaya jadi orang itu wise, bijak sana, tidak bijak sini. Termasuk nanti niat-niatnya itu boleh dalam bentuk yang lainnya. Niat seumpama, mohon maaf ya, ada rekreasinya. Tapi niati jangan rekreasi, niati tadabbur alam. Maka paling bagus kalau rekreasi itu ada satulah wali yang digunakan untuk ziarah, supaya ada alasan yang Gusti Allah bahwa digunakan untuk ziarah wali, mestinya gitu. Atau kalau murni niatnya jangan rekreasi, karena rekreasi itu common sense-nya, kesan umumnya itu jelek. Umumnya rekreasi sebelum tok biar tok. Tapi nek tadabbur alam, niat adalah menyaksikan ciptaan Gusti Allah, maka dimanapun boleh, di pantai boleh, di laut boleh, di gunung-gunung boleh, di Bromo boleh, dan macam-macam. Sehingga perjalanan itu aman, bisa digunakan untuk jamak ataupun qashar. Loh, seumpama Pak, saya melaksanakan atau ingin melihat sepak bola di stadion, sementara mungkin tidak sempat untuk sholat, boleh dijamak. Apakah zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya? Atau mungkin malah kalau bagus sholat nanggotin tribun, tribun ya. Tapi kayak ini jarang. Ono supporter sholat nanggotin tribun itu jarang. Nah, karena jarang, contoh arek Maryam mari ngaji Safinatun aja. Akhirnya ternyata sholatnya tepat waktu. Kan sudah kita ajari bagaimana sholat dengan air yang sangat minim. Gunakan itu, praktekkan itu, contoh itu. Yakin insya Allah supporter itu akan meliput. Ini ada anak Maryam hebat. Loh. Dua kesan itu luar biasa. Kesan biasa. Kesan sing umum. Pak, kalau kemudian saya ke Malang ya, kemarin ya, sampai membuat meninggalnya para supporter, ya kita ikut belasungkawa. Penduduk Surabaya ikut
berduka cita atas meninggalnya kurang lebih 100 berapa? 27 100 lebih Pak. kurang lebih 140-an sekarang. Kita ikut berduka cita, ikut belasungkawa. Moga-moga amal ibadah beliau-beliau semuanya yang meninggal dunia itu diterima oleh Allah SWT sesuai dengan keagamaan masing-masing. Dan moga-moga dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang muslim kita doakan demikian, moga-moga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Jadi kalau perjalanan menuju ke tempat stadion, untuk itu apakah boleh dijamak? Jika memang tidak bisa, boleh dijamak. Jamak takdim atau takhir. Kalau kita ke Malang, maka insya Allah sudah boleh dikosor. Terus yang ingin saya ingatkan terkait dengan pertandingan sepak bola. Halo? Hai. Terkait dengan pertandingan sepak bola, menang kalah itu sudah biasa. Ojo sampai gara-gara kalah direwangi emosi, gelut, jangan. Nanti ada futsal atau sepak bola di Maria lomba apa aja. Menang kalah biasa, jangan lewat okol. Harus semuanya lewat akal. Mungkin awalnya gede, tapi ojo okol yang didahulukan, akalnya. Maka seringkali saya sampaikan, halo, hai, seringkali saya sampaikan, melangkah itu harus didahului dengan mikir. Mikir dulu baru melangkah, ngomong dulu baru mikir dulu baru ngomong. Sekarang banyak salahnya gara-gara ngomong dulu baru mikir, melangkah dulu baru mikir. Ini yang seringkali jadi masalah. Jadi sebelum lapoi pikir sih apik utawa elek, bagus atau jelek, supaya tidak jadi masalah. Menang kalah biasa, jangan didahulukan okolnya, dahulukan akalnya. Jadi supporter bonek boleh, tapi nggak usah merusak. Halo, hai. Ini kan di sini kan rata-rata supporternya bonek mania Surabaya 1927. Oke, silakan jadi bonek, tapi harus ibadahnya di nomor satu kan. Jangan gara-gara bela sepak bola mengorbankannya nyawa. Kalau kita mengorbankan nyawa hanyalah demi Gusti, hanya demi Gusti Allah dan Rasul. Paham? Kalau selain itu rendah kita. Ya, bela karena apa? Duit, bela paten-patenan karena pacar, bela karena warisan, kalau ada warisan itu rendah kita. Tapi kalau bela karena Gusti Allah, bela karena kajian Nabi, hebat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kalau bela karena Gusti Allah pasti surganya. Bela karena kajian Nabi sesuai dengan syariatnya, sesuai jalannya, pasti surganya. Kalau bela karena bal-balan belum tentu. Oke, paham ya? Oke, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama. Jadi jamaah qashar belum selesai, tadi masih dalam bentuk jarak dan berapa harinya, masih satu, yaitu satu marhalah tadi, dua marhalah, mohon maaf. Jadi dua marhalah itu pendapat para ulama macam-macam. Sehingga kalau kita memahami itu, insya Allah sudah ngerti mana yang boleh dijamak, mana yang boleh di qashar. Moga-moga yang sana paham. Ya, yang sana paham, yang di sana kelompoknya ngomong dewi, moga-moga paham. Baik, sementara itu yang perlu saya sampaikan, barangkali ada pertanyaan, karena ini masih ada 7, tidak mungkin disampaikan semuanya. Jadi sudah kalong 1, tinggal 6.
Baik, sementara itu moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, jadi ilmu yang barokah, dan moga-moga SMA Maryam tambah barokah. Allahumma amin. Bapak Ibu guru kita semuanya, orang tua kita semuanya tambah sehat walafiat. Allahumma amin. Kita semuanya keluarga besar SMA Maryam moga-moga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mari baca doa kafaratul majelis. Sebelumnya baca kalamun dulu, moga-moga ilmu-ilmu kita semuanya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kalamun qadirun la yumallu sama'udu Al-Azhar qawli wa wali waliyadini asabi minkum lidai wa nurun dalilun liqalbi tajali wa hayrati fayarat liyahmi bisirli awrufihi wa nawir bihi qalbi wa sam'i wa muqaddati. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.